Ini. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan bergabung. Baik, Prof. Kita akan berbicara soal rencana impor beras yang ada di Bali, terutama di Indonesia ya, Prof. Ya. Jadi di sini bagaimana sebenarnya hasil dari produksi beras para petani di Bali, Prof, sehingga rencana impor beras ini bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau soal produksi Bali juga Indonesia diramalkan kan cukup oleh BPS. Dari Januari sampai April akan ada produksi 14,5 juta ton beras. Plus cadangan yang ada, saya hitung-hitung kalau kita habis 2,5 juta ton beras per bulan, cukup untuk sampai Mei atau Juni. Jadi wacana dari impor beras ini rasanya pertama momentumnya kurang tepat. Karena saat ini justru petani sedang panen sampai April. Kalau sudah mendengar impor, maka petani akan ditekan oleh tengkulak, lalu harganya akan dijatuhkan. Momentumnya salah. Kedua, substansinya juga nggak tepat. Karena ini masalah beras, masalah harapan pokok, makanan pokok dari rakyat yang sangat berpengaruh nyata kepada inflasi dan kepada ekonomi Bali dan juga Indonesia. Kalau tadi misalnya garam itu kan sedikit sekali reaksinya, silakan. Jadi substansi beras harus hati-hati dipertimbangkan import ekspornya itu. Yang ketiga, kurang tepat dari segi ideologi. Kita sekarang sedang, Pak Jokowi mengatakan harus mengutamakan cinta kepada produksi dalam negeri. Ada konsep mandiri pangan, ada konsep berdikari dalam bidang ekonomi, itu orang-orang PDIP, Soekarnois. Jadi semuanya tidak relevan saatnya. Karena itu dari segi produksi yang sudah cukup, ngapain impor? Kalau toh kurang dikit, biarlah harga agak naik dan petani diuntungkan kan. Selama ini petani terus ditekan harganya agar inflasi tidak naik. Jadi petani terus tekan-tekan saja. Jadi kebijakan impor beras sekarang ini oleh Menteri Perdagangan tidak relevan dalam 3 hal. Momentum, substansi, dan ideologis. Baik, begitu, Prof. Mbak. Tadi disampaikan bahwa ketersediaan beras di Indonesia, khususnya di Bali, masih tercukupi begitu, Prof ya. Dan sempat Prof Windia mengatakan tadi bahwa apabila harga beras di kemudian hari akan dinaikkan harganya, sementara kondisi ekonomi masyarakat Bali masih kurang baik hingga saat ini, bukankah nanti akan bertambah buruk dampaknya bagi masyarakat? Menurut Prof Windia kira-kira? Ya kalau toh terpaksa harus naik sedikit, tidak apa-apa kan, demi keuntungan petani. Tapi sekarang sampai Mei sudah cukup itu, Pak. Cukup. Baik. Kalau toh tidak cukup, ya harus kita siap dengan harga yang lebih baik untuk petani. Jangan terus tekan-tekan petani kita dengan harga yang rendah demi kepentingan konsumen saja, tidak demi kepentingan petani produsen yang sudah miskin, kerak kemiskinan dalam keadaan kemiskinan struktural. Berarti yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Bali masih bisa bertahan dengan produksi beras sendiri, begitu ya Pak ya? Jadi begitu, harus siap dengan ketahanan pangan, siap dengan mandiri pangan, sebab ini sangat berbahaya. Orang-orang akan dihormati di dunia internasional kalau bangsanya dapat memberikan makan kepada rakyatnya sendiri. Itulah kenapa Gandhi di India, konsepnya Swadesi, Ahimsa, itu apa artinya? Supaya dia mencukupi pangannya untuk penduduknya, dan dia dihormati dalam forum-forum internasional. Begitu kira-kira relevansinya. Baik, Prof. Kemudian jika kita berbicara soal efek positif dari yang diterima oleh masyarakat seputar impor beras ini apa saja, Prof? Apakah ada efek positif yang diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama di Bali? Efek positifnya adalah konsumen akan menerima harga yang murah, tengkulak untungnya besar, petani rugi. Petani yang berhari-hari panas terik, hitam, kurus, kering, terus ditekan-tekan saja.
Jadi yang diuntungkan adalah tidak petaninya sebagai produsen, tapi konsumennya, para pedagangnya. Dan ini saya tentang, tidak benar ini konsep ini. Harus kebijakan kita memihak petani produsen agar dia senang bertani, tidak menjual sawahnya. Sekarang sudah 2.800 hektar per tahun di Bali hilang sawahnya. Ini berbahaya dan bagi kebudayaan Bali. Ya, Prof. Windia, dengan adanya wacana impor beras ini, apakah ada kemungkinan kualitas beras dalam negeri ini mengalami penurunan dari segi mutu dibandingkan dengan beras dari luar? Ya, saya kira tidak banyak bedanya. Selama ini kita makan beras Bali, C4, segala macam kan baik-baik saja. Justru beras impor yang digudangkan oleh Bulog lama bisa jelek hasilnya kan. Saya pernah beli beras di depan Dolog di jalan itu di Renoan sana. Ternyata ada yang kualitasnya jelek, harganya cukup mahal, jelek apa. Ini kemungkinan besar saya duga adalah beras impor yang lama di gudang lalu diproses seadanya. Baik, Prof. Jadi jika terus-menerus hal ini dilakukan, lalu apa saja sebenarnya dampak yang akan diterima oleh masyarakat, Prof? Petani akan terus menjual sawahnya, tidak senang bertani, apalagi pupuknya mahal, pajaknya mahal, airnya sedikit karena diambil oleh PDAM. Ketika panen harganya murah. Catatan mahasiswa saya adalah kalau sekarang dia petani yang 1 hektar bekerja, hasilnya, income-nya hanya sekitar 14 juta per 4 bulan atau per musim. Sekitar 3,5 juta per bulan, 1 hektar. Jadi hampir sama dengan pengemis, pemulung di jalanan yang mencari makan dengan tidak susah di jalanan. Petani sudah susah, sudah jelek, sudah kurus, sudah hitam, lalu hasilnya sedikit. Siapa yang suka bertani kalau demikian? Kalau sawah semua dijual, apa yang kita makan? Bisa makan hotel? Nggak bisa. Makan harus beras, harus ketela. Jadi jangan sampai kita mengecewakan petani kita dengan kebijakan yang menekan petani-petani kita dengan kebijakan impor dengan harga yang murah dan secara masa depan akan sangat membahayakan kebudayaan Bali dan ekonomi Bali yang sangat tergantung sekarang dari sektor pariwisata. Sekarang buktinya, apa kita makan sekarang? Semuanya teriak-teriak. Untung masih ada sawah sedikit. Ya, Prof. Windia. Yap. Ya, ini kan baru sebatas rencana dari Menteri kita untuk melakukan impor beras, begitu Prof ya. Kalau misalnya memang ini harus direalisasikan, apakah Bali sendiri melalui kebijakan khusus akan melakukan suatu penolakan atau barangkali kira-kira bagaimana pendapat Prof Windia? Kalau saya tolak saja, tidak perlu ada impor. Toh distribusi kita ke Bali bagus. Kalau kita kurang sedikit dari Jawa lancar. Dari Lombok lancar. Selama ini kita kan dari Jawa, dari Lombok datang beras. Kalau kita kurang, lancar sekali. Harga stabil, tapi rendah. Dan tidak menguntungkan petani. Ini yang menjadi masalah. Karena negara sekarang berpihak kepada konsumen. Tidak berpihak kepada produsen. Itu kebijakan negara. Itu pilihan negara. Kita tidak boleh menentangnya. Tapi harus dievaluasi di masa depan. Kebijakan ini sangat merugikan petani, pertanian, subak, dan sawah kita. Baik, Prof. Kemudian, Prof, jika kita bicara tentang kebijakan yang mungkin akan terrealisasikan ke depannya, lalu apa saja tantangan dari kebijakan impor beras ini, Prof? Tantangannya adalah petani akan menentang seharusnya. Kita-kita yang pro petani harus menentang juga. Sekarang sudah viral di media sosial. Kemudian Menteri Perdagangan mengurungkan minatnya mungkin sementara. Tapi saya tetap berpandangan sebaiknya kita jangan terlalu mudah membuat kebijakan impor. Garam impor, jagung impor, kedelai impor, semuanya impor. Sangat tergantung. Sagu juga, bukan sagu, gandum juga. Jadi kebijakan impor pangan harusnya dievaluasi.
kita harus siap sedikit agak lebih mahal membeli hasil-hasil pertanian demi keberlanjutan ekonomi kita, demi keberlanjutan sawah kita, subak kita, dan kebudayaan kita yang berbasis pertanian. Jadi harus dipikirnya ke depan, jangan jaga pendek saja dan enak-enak saja nikmat dengan harga-harga pertanian yang murah-murah meriah dengan menekan petani kita yang hitam, jelek, kurus. Baik, Prof. Selain kebijakan dengan mungkin akan menaikkan harga beras di Bali khususnya, saran terbaik lainnya selain swasembada pangan, kira-kira menurut Prof Windia apa kira-kira? Ya, kalau harga beras naik, Pak, maka risikonya UMR itu harus juga naik. Upah-upah hotel juga harus naik. Karyawan kita jangan hanya kapitalis dapat untungnya, lalu orang Bali yang bekerja di hotel kecil-kecil saja. Jadi kita harus siap. Siapa yang tidak efisien perusahaannya harus bisa out dari Bali. Jadi harus siap dengan kebijakan yang efisien agar mampu memberikan gaji yang layak kepada karyawannya sehingga petani siap dengan harga yang lebih mahal yang bisa membuat petani senang bertani, anak-anak muda senang bertani, sehingga sawah di Bali bisa abadi, subak menjadi abadi, kebudayaan Bali menjadi abadi. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, telah bergabung bersama kami untuk dialog virtual kali ini. Siap, terima kasih, Mbak. Baik. Dan akhir kata kita tutup dengan Paramasanti, Prof. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Sukses semua. Baik, saudara, kita beralih ke informasi lain. Setelah viral di media sosial, sampah menghiasi sebagian hutan mangrove di Kelurahan Benoa disikapi oleh Camat Kuta Selatan. Sampah yang bertebaran di hutan mangrove sebelah selatan ini merupakan sampah rumah tangga. Tumpukan sampah di hutan mangrove di kawasan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, didominasi sampah plastik yang viral di media sosial disikapi langsung Camat Kuta Selatan. Dengan terjun ke lapangan melihat kondisi hutan mangrove yang dipenuhi tumpukan sampah plastik, Camat Kuta Selatan mengambil langkah preventif akan melakukan koordinasi dengan pihak DLHK Badung sehingga kawasan wisata Nusa Dua tidak lagi dihiasi tumpukan sampah. Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arte saat melakukan peninjauan di lokasi tumpukan sampah menyatakan langkah yang harus dilakukan mengedukasi masyarakat sekitar untuk sadar akan pentingnya kebersihan dan tidak sembarangan membuang sampah. Dalam jangka pendek, hari ini dibersihkan juga oleh DLHK dan petugas kelurahan melalui K5 ini pada prinsipnya siap. Dan DLHK juga sudah koordinasi dengan Tahura berkaitan dengan lokasi tempat pembuangan sampah yang ada di Tahura ini, karena ini kan masuk kawasan Tahura dia, kawasan mangrove seperti itu. Jadi lagi sebentar petugas dari DLHK kami sudah koordinasikan untuk mengambil langkah-langkah jangka pendek. Sementara Lurah Benoa, Wayan Karang Subawa menyatakan baru mengetahui adanya warga membuang sampah di kawasan hutan mangrove yang sebelumnya sudah bebas dari sampah. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan desa adat setempat sehingga produksi sampah rumah tangga dibuang pada tempatnya sesuai dengan sistem yang telah ada di wilayah tersebut. Kami sudah mengedukasi masyarakat semua lingkungan, sudah dibentuk yang namanya kelompok bank sampah kan gitu. Nah mungkin karena musim pandemi ini kegiatan mereka agak kendor kan gitu. Dan kami juga dengan Tenaga 5 sudah berupaya artinya membersihkan lingkungan dan bersama kepala lingkungan sudah berupaya membina atau mengedukasi masyarakat lingkungan agar artinya mengelola sampahnya itu adalah berbasis sumber kan gitu ya. Dari rumah tangga dipilah. Dengan adanya tindakan langsung dari pihak terkait terhadap sampah di kawasan hutan mangrove yang menjadi kawasan Taman Hutan Raya Tahura, ke depan kawasan ini bebas dari sampah non-organik seperti plastik. I Gusti Ngurah Mentiasi dan Zuprima, TV Bali melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat